diri sendiri bukan hanya tentang mengenal hal-hal positif aja, tapi juga hal-hal yang masih belum kita bisa heal dari dalam tuh juga bakal pelan-pelan keluar gitu. Dan itu mungkin akan takut ya waktu kita sadarin kayak, oh ternyata ini aku seperti ini ya di momen seperti ini. Dan ya nggak apa-apa, belajar terima pelan-pelan. Dari situ pasti kedepannya kamu akan bisa kayak work together with your own fears, with your own insecurity, biar jadi lebih evolve lagi, lebih fulfilled lagi, lebih bisa mendapatkan kehidupan yang emang kamu deserve gitu, your dream life ya. Hai sisters, kembali lagi sama kita Self Love Sisters. Di episode kali ini aku mau ngomongin tentang cara mengenal diri sendiri lebih dalam. Oke. Nah, karena menurutku mengenali diri sendiri lebih dalam tuh penting banget ya, dan menurutku di saat kita kenal sama diri sendiri, inilah kayak starting point kita bisa menciptakan kehidupan yang lebih baik gitu, bisa sukses di karir, bisa sukses di hubungan, pokoknya semuanya. Karena kan semuanya tergantung dari diri kita masing-masing kan. Kalau misalnya kita nggak kenal sama diri kita, kayak gimana gitu. Sedangkan kita di seluruh hidup selalu sama diri kita, jadi tentunya itu kayak esensial banget kan. Nah, kalau buat Cica sendiri gimana nih cerita mengenal diri sendiri atau kayak ini topik yang sangat menarik dan cukup tricky sih ya buat aku juga, karena aku menyadari bahwa diri aku ada perubahan dari momen ke momen, dan juga di tiap fase kehidupan agak sedikit berbeda. Kayak misalkan aku 10 tahun yang lalu dengan aku 5 tahun yang lalu dengan aku sekarang, bisa dibilang agak ada sedikit perbedaan. Cuma tetap ada core yang aku miliki dari dalam tuh yang bisa dibilang enggak berubah. Dan semakin aku mendalami ya, self love, self acceptance, semakin aku lebih mengetahui lagi core yang aku punya dari dalam tuh semakin bisa kebuka, revealing its own skin one at a time gitu ya, kayak bawang gitu, onion, kamu buka layernya, Oke, sekarang ternyata diri aku itu banyak sisi gitu loh, dan core-nya tapi tetap ada di dalam. Dan itu yang aku lebih sadari, semakin bertambahnya umur tuh semakin mengenal diri aku sendiri. salah satu aksinya apa nih? Yang aku lakukan untuk mengenal diri sendiri tuh sebenarnya bisa dibilang kayak dari berkonversasi dengan orang lain. Itu hal yang cukup simpel ya, karena misalkan gini nih, kita kalau cuman bergaul dengan diri kita sendiri aja atau dengan orang yang mirip dengan kita aja sifatnya, kita nggak bisa melihat perbedaan. Tapi kalau misalkan kita lebih sering bergaul dengan orang yang beda banget backgroundnya, sifatnya, umur dan lain sebagainya gitu, lebih bisa melihat bahwa ada perbedaan di situ. Dia seperti ini, aku seperti itu. Dari situ aku bisa lebih tahu, ternyata ini yang aku suka, karena misalkan mungkin itu aku tidak suka. Jadi semua kontras dan perbedaan itu aku bisa lihat dari semakin sering aku menaruh diri aku di posisi yang aku tidak biasa, dari berkonversasi atau pergi ke tempat baru yang aku belum pernah pergi. Jadi kayak benar-benar ngelihat aku tuh kayak gimana sih reaksinya di sini. Kalau misalkan aku stick to hal yang nyaman-nyaman aja, yang aku udah terbiasa, ya aku nggak bakal terlalu bisa kenal aku tuh sukanya apa, aku tuh orangnya seperti apa. Itu sih kalau contoh simple ya. Kalau kamu sendiri ada nggak yang kamu lakuin dari hari ke hari untuk mengenal diri kamu? Bener banget sih itu yang hubungan sama orang lain. Kadang kan kita mikirnya kayak bercakap dengan orang lain itu adalah tentang orang lain, tapi sebenarnya bercakap dengan orang lain pun juga tentang diri kita sendiri kan. Kayak cara kita
kita bisa latihan untuk lebih mindful tentang cara kita bereaksi, cara kita merespon, cara kita kayak kalau misalnya orang ngomong A, kan ada kayak mungkin ada kadang ada feeling yang nggak enak nih, kenapa nih feelingnya nggak enak, itu kan dari sini jadi lebih kenal diri sendiri kan. Kalau buat aku juga sama, kayak hubungan sama diri sendiri pun kayak spend time dengan diri sendiri. Jadi balance lah ya, spend time antara orang lain sama diri sendiri. Nah kalau diri sendiri pun bisa lewat meditasi, lewat refleksi kayak journaling, kayak tulis di jurnal apa yang aku rasakan. Dan dari jurnal ini aku tuh jadi bisa melihat pattern aku gitu, karena cara aku mikir, cara kayak apa yang aku rasakan cenderung kayak berulang gitu loh. Iya. Aku merasakan, jadi dari sini kan jadi kayak take time untuk reflect. Dari sini jadi lebih kenal nih. Di saat aku udah tahu pattern aku jadi tahu gimana caranya untuk berubah, gimana caranya untuk bereaksi lebih baik ke depannya. Jadi itu ya, mencoba hal-hal baru. Dan dari setiap aktivitas ini pun juga bisa dilihat lagi lebih dalam gitu. Aku sukanya tipe olahraga yang kayak gini, aku sukanya tipe aktivitas yang kayak gini. Dari mencoba hal baru kan, karena kita mengeluarkan diri sendiri dari zona yang nyaman. Kalau misalkan kita stick to the same thing over and over again, kita nggak bakal bisa tahu sebenarnya itu kita suka apa enggak sih gitu. Bisa aja kita lebih enjoy yang itu kan. Jadi it's very important to put yourself in a new environment juga once in a while gitu, biar lebih tahu aku tuh seperti apa sih orangnya di lingkungan seperti ini, reaksi aku seperti apa gitu, apa yang bisa aku pelajari dari diriku di lingkungan ini dan dengan orang ini gitu. Oke. Cuma penting juga sih aku ngeliat ya, walaupun kita keluar dari zona nyaman, kita tetap harus ada kayak boundaries gitu. Jadi bisa tahu ini sebatas mana kita bisa terima, sebatas mana kita tidak bisa terima gitu. Jadi walaupun kita kayak keluar dari zona nyaman, kita nggak harus ngelakuin semuanya, nggak harus kita terima semuanya. Ada sesuatu yang kalau emang buat kamu nggak nyaman, kamu nggak terima nggak apa-apa, nggak harus kamu apply dalam hidup kamu juga. Ngomongin boundaries pun juga boundaries yang bisa kita terapkan juga bergantung dengan seberapa dalam kita mengenal diri kita. Benar. Karena awal-awal aku nggak tahu boundaries aku apa, karena kan aku belum terlalu kenal sama diri aku. Benar. Kan. Jadi awal-awal tuh aku benar-benar kayak nyoba semuanya. Dan sekarang kayak seiring berjalannya waktu, aku kayak udah ngumpulin lumayan pengalaman. Aku kayak semuanya jadi lebih clear, aku jadi lebih tahu diri aku, dan dari sini aku jadi bisa menerapkan boundaries tersebut. Benar. Nah, kayaknya ini topik yang sangat menarik ya Bang. Kita dive deeper lagi ya boundaries. Menurut kamu nih, boundaries itu ada kayak kategorinya atau kayak boundaries itu ya udah batasan aja gitu secara umum? Batasannya seperti apa sih kalau buat kamu boundaries itu? Bisa dikategorikan sih, ya. Tapi mungkin nilainya yang sama. Oke. Maksudnya kayak gimana? Jadi aku jadi terpikir satu kalimat yang aku katakan berulang-ulang. Oke. Contohnya spesifiknya kayak di relationship kan, hubungan, boundaries, tentang compromise, kayak sometimes kayak terkadang kita akan compromise mau gimana pun itu, nggak cuma di hubungan sih, di hidup juga. Dan menurutku kayak it's okay untuk compromise, tapi yang paling penting adalah nggak compromise diri sendiri. It's okay to compromise things, but it's not about compromise who I am. Oh, ngerti. Jadi you don't change yourself. Yes. Tapi maybe you change
some action, some situation, Yeah. it's okay. but who you are in your core, you don't want. Still Yeah, yeah. I mean, you should never change yourself for other people. Nggak sih? Kalau mau change yourself, do it for yourself, gitu kan? Yeah. Lakukan untuk diri sendiri. Dan Dan ya itu, kalau Yeah. aku sih ngelihatnya ya boundaries, ada boundaries fisik, tapi ada juga kayak boundaries mental, boundaries emotional, ada yang lebih dalam gitu ya. Kalau boundaries fisik tuh contoh ya, aku pribadi sama orang baru itu nggak bisa terlalu dekat, kayak misalnya duduk kayak gini. oke. Dan mungkin sama pak Cewek-cewek apa cewek cowok nih? cewek-cewek cocok sama aja. Oke, sama ya. Tapi terutama cewek cowok lebih susah lagi pastinya kalau buat aku ya. Jadi kalau misalnya ada cowok nih, misalkan yang cowok cuma temen nih, aku nggak bakal bisa nih duduk deketan kayak gitu, contoh. Nah, sedangkan praktis aku aja. nggak apa-apa. Jadi kayak Ya, jadi boundaries kan, tuh beda-beda. Nah, itu jadi kan penting harus tahu nih, kamu Tahu. sukanya seperti apa, kamu mana tuh yang nyaman buat kamu, mana yang nggak nyaman buat kamu. Kalau aku kan kayak fine-fine aja. ya nggak, kalau aku kalau misalnya kita udah lumayan deket secara ya Lebih dalam. lebih dalam, itu baru aku bisa. Itu kan pertama mulai dari mengenal diri sendiri dulu nih. Oh, ternyata aku senengnya begini, ini batasan yang aku mau buat gitu. Nah, kalau mau lebih dalam lagi, misalkan boundary secara mental nih ya, dari berkonversasi nih, dari bercakap, mungkin ada sesuatu yang kamu nggak mau bahas, misalkan tentang agama atau keluarga atau apa, dan kamu kayak bilang, sorry, I'm not comfortable with this topic, misalnya kayak aku nggak mau bahas ini, ya kan gitu. Tapi kan ada orang yang nggak masalah gitu kan. Jadi kan pertama kamu harus tahu dulu, oh, ini buat kamu nyaman atau enggak gitu. Ya, dan sebenarnya boundaries bisa berubah juga sih ya, karena itu kan action kita bisa berubah juga menyesuaikan dengan itu. Cuma itu lagi balik ke yang aku bilang pada awalnya, core kita yang di dalam tuh sebenarnya nggak bakal bisa berubah kalau buat aku ya. Nah, mau kamu taruh diri kamu di lingkungan manapun, emang sifat kamu yang terdalam itu, value yang kamu hargai dalam hidup itu akan terus sama. Dan itu yang susah untuk dikenali. Nah, ini yang aku mau tanya ke Tere, bagaimana bisa setiap orang lebih mengenal value bagaimana cara, oh ini nih yang aku hargain, yang aku respect tuh A, B, C, D, E. Kalau untuk contoh pribadi aku sendiri, aku tuh liatnya dari, kan aku sering jurnal kan. Nah, dari tulisan-tulisan aku ini, kayak misalnya aku ketemu orang. Nah, kan tentunya ada yang aku kagumi nih ya. Nah, yang aku kagumi dari seseorang yang aku lihat ini, apa sih cenderung apa yang aku tulis, apa yang aku nilai, dan kayaknya dari situ bisa nyambung gitu. Apa yang kita kagumi dari orang lain, apa yang kita tulis, yang kita kagumi dari diri sendiri, nah itu bisa jadi nilai yang kita hargai gitu, yang kita selalu notice, yang kita selalu sebut itu. Jadi itu bisa jadi nilai sendiri. Dan tentang boundaries lagi, yang menurutku untuk kita dan teman-teman semua penonton Self Love Sisters, kayaknya kita kan tipe-tipe orang yang suka ngobrolin tentang hidup kan. Pastinya ada juga akan kayak cenderung banyak orang yang nanya dan curhat kehidupannya ke kita kan. Dan menurutku juga penting untuk dibuat boundaries, kayak misalnya orang ngomongin tantangannya, masalahnya. Kalau buat aku belajar untuk kayak, aku seneng untuk membantu orang lain, tapi juga ada boundaries di sini. Jadi kayak misalnya orang ini selalu ngomongin masalah tentang cowoknya, tentang orang tuanya. Kalau misalnya orang ini kayak ketemu cuma ngomongin masalahnya, tapi kita coba bantu tuh kasih solusinya, tapi dia tetap nggak dengar dan dia tetap ngomonginnya itu masalahnya doang, kayak menurutku it's okay juga untuk kasih boundaries di sini.
dan ngomong secara clear kalau aku di sini untuk bantu kasih solusi, bukan untuk dengerin kamu curhat masalah kamu doang, tapi kamu nggak mau solusinya. Dan ya, menurutku bantulah orang yang ingin dibantu. Iya, Gitu. itu lebih ke energetical boundaries ya, aku bisa kalau aku put in categories lagi ya. Jadi misalkan nih, untuk satu extent tertentu kamu masih bisa accept energi mereka yang cukup kayak demanding atau agak negatif ya, tapi karena itu berlarut-larut sampai berjam-jam, itu akan bisa mempengaruhi energi kamu sendiri kan. Jadi kayak kamu put up boundaries di situ, okay, sorry, I cannot accept this anymore. If you cannot change that energy, like start to look at it from a more positive way, kayak aku gak bakal bisa bantu lagi gitu. Sorry, sampai di sini gitu. Sampai di sini aja. Dan juga mungkin ada lagi time boundaries, jadi dari waktu kamu kasih dia waktu, oke, aku cuma bisa bantu kamu 30 ya atau berapa gitu ya, kayak 10 menit bicarain masalah kamu, bener, udah. Habis itu udah, let's move on, topik yang baru yang lebih positif atau kayak gimana gitu. Jadi kayak tergantung kamu yang nentuin juga gitu, karena ya namanya dua orang ya. Maksudnya kalau misalkan kamu nggak menegaskan posisi kamu tuh udah di mana, terus apa yang kamu inginkan, ya mereka yang akan lebih pushing energi mereka ke kita gitu. Dan kalau misalkan kita menghargai diri sendiri ya, kita tahu waktu itu berharga dan kita tahu energi kita sendiri juga berharga, ya set that boundary gitu. Bilang dari awal dengan sopan, dengan baik, dengan ramah, pasti akan diterima. Kalau dia nggak bisa terima ya udah, oke, say bye. That's how you respect yourself kan. Nah itu karena kalau misalkan kamu punya value kehidupan, salah satunya adalah respect ya. Kamu misalkan nih dari mengamati diri sendiri yang journaling itu dan mengamati orang yang kamu kagumi, selalu kamu merasa kayak wah, saat melihat orang yang direspek banyak orang gitu, orang lain yang punya banyak wibawa atau apa, mungkin itu adalah salah satu value kamu juga gitu. Kamu ingin juga dihargai seperti itu, pengen punya wibawa seperti itu gitu. Practice it onto yourself so that you learn to respect yourself, and from that place other people will learn to respect you gitu. Tapi kalau misalkan you don't start from respecting your own self, then other people will not respect you. Aku mau bagiin contoh pribadi aku tentang aku mengenal diri aku sendiri lebih dalam. Oke. Jadi dulu kayak semenjak aku kecil sampai aku SMA, sampai aku kuliah, sampai aku juga baru pindah Bali, aku tuh selalu melabel diri aku sebagai orang yang gak suka masak. Terus ya ada juga waktu aku ingat banget dimana kayak aku kan dating sama cowok, kayak pacaran sama cowok, dan cowoknya ini kayak nge-label aku, masa cewek nggak bisa masak sih, kayak gitu. Kayak aku ingat banget dia ada cowok ini ada ngomong kayak, apa yang salah ya sama cewek sekarang, kok nggak bisa masak sih. Pas itu tuh kayak, nah pas itu mungkin aku juga ada di posisi yang kurang terhubung sama diri aku kan, bukan kurang kenal, tapi mungkin fokus aku tuh lagi nggak ke diri aku, jadi aku nggak bisa ngomong apa-apa. Pas itu aku diem. Nah cuma seiring berjalannya waktu, kan udah nggak sama cowok ini lagi, seiring berjalannya waktu, karena aku kan juga fokus ke fitness, jadi kayak nutrition, diet juga kan, dari sini tumbuhlah keinginan untuk memberikan nutrisi kepada diri sendiri. Nah, memberikan nutrisi kepada diri sendiri, aku jadi terdorong untuk masak gitu. Awal-awal kayak yang simple dulu, sekarang nggak berasa jadi kayak
kebiasaan masak tiap hari, ini udah Iya. sebulan masak tiap hari. Aku jadi lebih suka untuk masak daripada pergi keluar ke restoran. Dan aku mulai ngelihat value-nya nih, kayak proses masaknya itu, menyiapkan semuanya untuk diri aku sendiri. Yang aku konsumsi di depan diri aku tuh ini aku ciptakan gitu, kayak value-nya wow, kayak menyembuhkan gitu rasanya. Iya. Nah, jadi kayak aku tuh berubah untuk diri aku sendiri. Aku jadi lebih mengenal diri aku sendiri. Wow, ternyata ini semua kayak cuma label yang aku taruh ke diri aku sendiri. Kalau misalnya aku emang mau, ya bisa aja gitu. Benar. Karena itu kan sebenarnya action ya, memasak gitu kan. Kalau misalkan hal itu kamu lakukan untuk purpose yang lebih dalam lagi, yang lebih meaningful, action itu bisa berubah aja gitu untuk menyesuaikan ke purpose itu sendiri. Jadi daripada you're changing your actions meaninglessly, mending mulai dulu dengan tanyakan diri sendiri, buat apa sih aku ngelakuin ini gitu. Lebih ada alasan untuk kamu ngelakuin sesuatu, dan itu akan kamu ngelakuinnya dari dalam hati, dari hati gitu, bukan cuma sekedar nunjukin ke orang luar aja, aku bisa loh, walaupun kamu bilang aku nggak bisa, aku bisa. Tapi kalau emang kamu lakuin untuk diri sendiri, kamu lakuin dari hati dan untuk tujuan yang baik untuk diri sendiri, nggak peduli mau dia lihat apa dia nggak lihat. Ya, kalau misalnya ngelakuin sesuatu untuk orang lain kan kayak ngapain gitu, orang belum tentu peduli juga. Orang lain tuh juga fokus sama dirinya sendiri. Bener, kadang kita terlalu mikirin, aduh nanti si A dia mikirin ini, si B mikirin ini. Sebenarnya mereka nggak terlalu sering kok mikirin Mereka gitu. juga sibuk sama hal mereka sendiri gitu. Bener, jadi mending kita fokus ke diri sendiri dulu, lakukan hal apapun dalam hidupmu untuk dirimu sendiri, bukan untuk membuat orang lain kagum. No, kamu harus membuat diri kamu sendiri kagum dulu. Ya, nanti orang lain ya akan kagum dengan sendirinya dan Benar. terinspirasi dan banyak tips gitu biasanya kan. Iya, benar. Nah, aku mau tanya, apa salah satu dampak positif Cece di saat Cece sudah mengenal diri sendiri lebih dalam? Dampak positif di hidup di diri. Lebih, pertama hidup aku lebih damai sih. Maksudnya seperti ini ya, kalau aku jelasin lebih dalam. Jadi kalau dulu tuh masih belum jelas aku senangnya apa, jadi aku lebih sering berubah-ubah, Ya. lebih sering ngikutin orang lain. Si A bilang A, aku ikut A, si B bilang B, aku ikut B. Dan akhirnya aku lebih fokus untuk menyesuaikan diri aku dengan mereka, untuk membahagiakan mereka. Tapi lambat laun aku belajar mengenal diri aku sendiri. Ini loh yang aku inginkan, dan aku lakukan itu untuk diri aku sendiri, membuat aku jadi nggak sering berubah-ubah dan less energy spent to make other people happy, but more energy to make my own self happy gitu loh. Jadi lebih damai, jadi kayak yang lebih relax gitu hidupnya. Jadi kayak terserah mereka mau ngomong apa, ini yang aku pengenin ya ini, dan I will stick to it gitu. Nice. Kalau kamu apa dampaknya? Kalau aku sendiri, banyak banget. Ya pasti ya. Iya. Tapi salah satunya adalah kepercayaan diri sih. Oh iya. Ya, karena dulu di saat aku belum terlalu mengenal diri sendiri, yang aku nilai dari diri aku ya hal yang aku tahu dari diri aku, hal yang aku bisa lihat dari diri aku. Contohnya kayak fisik, bentuk tubuh, bentuk muka, kayak glowing kan nih. Gimana nih lebih glowing? Ini kayaknya cewek ini lebih glowing, terus jadi Dari nggak luar percaya aja diri gitu ya kan. Jadi kan yang dinilai ya yang aku bisa lihat sama mataku sendiri aja, dan yang dinilai sama orang-orang lain juga, karena aku nggak tahu diri aku. Di saat aku lebih tahu diri aku jadi menemukan hal-hal lain di luar hal eksternal yang selama ini aku lihat dan orang-orang lain lihat. Jadi kan lebih tahu gitu, lebih dalam lah nilainya. Jadi di luar dari eksternal.
Ya contohnya yang kayak tadi, belajar masak. Jadi aku kayak membuktikan ke diri aku sendiri, wow ternyata aku bisa melakukan hal yang selama ini aku pikir nggak bisa. Jadi kayak aku lebih percaya diri. Nah lain kali di saat orang lain meremehkan aku atau ngomongin hal yang mungkin kurang baik untuk kayak tentang aku tahu diri aku sendiri. Iya. Ya, Ya itu percaya tidak diri. benar gitu kan. Iya, Jadi itu nggak benar. tidak perlu dipercayai gitu. Karena biasa kita tuh hidup di kepala kita gitu. Banyak banget pikiran-pikiran negatif tentang diri sendiri yang membuat kita jadi ya itu nggak percaya diri, insecure dan takut dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan kita bisa bilang atau buktikan ke diri sendiri, oh no, pikiran ini nggak benar, aku bisa kok ngelakuin hal yang kamu bilang tidak bisa, ngomong ke diri sendiri nih ceritanya. Dan itu yang membuat kita kayak yang okay, if that already happened in the past, I can do it again and again and again and again. Jadi bukan cuman kamu aplikasikan ke satu hal, misalkan yang tadi bisa masak, tapi ke hal yang lain juga. Misalkan jadi dulu orang bilang aku nggak fleksibel, tapi like kita buktikan ke diri sendiri, aku bisa kok ini fleksibel dan aku merasa jadi lebih pede dan ya udah gitu. You want to apply it to all aspects of your life. Tapi ya core utamanya adalah ya you are the type of person that is reliable gitu loh to your own self. Kalau you make that promise to yourself, I will do this, so you will do it. Tapi kalau itu bukan core value kamu, itu akan lebih susah untuk dipraktekin gak sih? Mungkin kita berdua ada kemiripan dari itu. Kalau misalkan kita nih kan apa yang kita bilang kita pengen buktikan juga gitu kan, karena itu sesuatu yang kita anggap penting. Tapi nggak semua orang menganggap itu penting gitu. Ada orang yang mungkin kamu sering ketemu ya ngomongnya A tapi buktinya gitu Ya, mungkin kayak core value-nya itu lebih fleksibel, lebih ya, open, lebih gitu open. ya. Ya, kalau kita lebih terorganize, lebih Iya. terstruktur gitu. Jadi itu yang membuat kita bisa lebih relate dalam hal ini gitu. Tapi kalau misalkan sister relate sama kita, boleh coba dipraktekkan. Kalau misal bilang hari ini, I will prove to myself I can do this, little by little, do it. I'm sure you can do it. Iya, itu kan jadi lebih percaya diri juga jadinya. Lebih kenal sama diri sendiri, kayak kalau aku buktiin sama diri aku, ternyata aku adalah orang yang bisa menjadi orang yang aku pikirkan, yang aku katakan gitu. Ya. Kayak action aku selaras sama kata-kata aku. Iya. Dan ketahui juga sih kayak misalnya komentar orang lain ngomongin kita ini itu adalah refleksi dari mereka sendiri. Benar. Ya, karena kalau misalnya kita lebih mengenal diri kita jadi lebih positif, yang kita lihat dari orang lain pun juga ya kelebihan orang lain gitu. Benar, inspirasi jadi benar banget. Kita lebih bisa melihat hal positif dari orang lain karena kita udah menanamkan itu sendiri di dalam diri kita gitu. Kalau misalkan kamu mendapati dirimu di lingkungan yang negatif, yang ngomongin hal jelek aja, ya itu set boundaries gitu. You can get yourself out of that environment. Oh no, I cannot accept this anymore. I have to treat myself better in that way. Itu salah satu bukti kalau kamu udah mulai mencintai diri kamu sendiri, kalau kamu bisa set boundaries. Iya. Itu kalau kita belum bisa set boundaries, belum bisa mengenal diri sendiri, akan susah untuk mencintai diri sendiri. Apa yang mau dicintain gitu kalau bisa kita nggak tahu kita nih dirinya seperti apa gitu. Dan di saat kita kenal diri sendiri, itu pun juga lebih mudah untuk mengenal orang lain. Benar. Lebih dalam gitu. Benar. Contohnya kayak ngomongin hubungan kita bisa jadi lebih dalam di saat kita juga punya hubungan yang dalam dengan diri sendiri. Yes. Kalau misalkan kita cuma menilai diri kita sendiri dari hal luar nih ya, dari fisik, pas kita di relationship yang kita nilai dari pasangan kita ya cuma fisiknya aja gitu. Kecuali kita ngelihat value-value lain di diri sendiri, ya kita akan ngelihat dan mencari value-value tersebut di diri orang lain juga gitu. So lebih kamu mengenal diri sendiri akan
membuat hubungan kamu dengan orang-orang sekitar kamu akan lebih dalam, lebih intim. Boleh ditonton video intimasi kita. Video favorit sister. Yes. Iya, kalau misalkan ada yang request lebih dalam tentang intimasi, boleh tulis di komen ya, kita bisa bahas. Oke. BTW bukan cuma hubungan juga, kayak kerjaan pun juga kayak profesional. Di saat aku lebih kenal diri sendiri, aku pun juga bisa set boundaries di kerjaan, bisa punya karir yang lebih bagus karena aku percaya diri, karena aku kenal diri aku sendiri, karena aku tahu skill aku bisa gini, aku bisa provide this value. Benar, karena semakin kita mengenal diri sendiri, yang tadi kamu bilang itu, semakin muncul kepercayaan diri, semakin kamu punya keberanian untuk ngelakuin hal-hal yang emang kamu inginkan gitu. Kadang tuh kita udah tahu kita mau apa, tapi karena belum ada kepercayaan diri, itu yang membuat kita jadi kayak takut, nanti deh, enggak deh, gitu kan, membuat diri kita jadi kayak kecil gitu. Tapi ya no, like we can do it. We are much more than we think. Absolutely. Mulai dari ya itu tadi, ngelakuin hal-hal simple setiap hari, ya, meditasi, journaling, list down perasaan kamu setiap hari itu seperti apa, saat kamu mencoba hal baru itu seperti apa. Dari situ kamu ngeliat kayak, oh di momen ini aku sebenarnya seperti ini, aku bisa belajar hal baru tentang diri aku, dan coba terimalah hal tersebut supaya diri kita yang terdalam tuh bisa disembuhkan ya, di heal. Karena mengenal diri sendiri bukan hanya tentang mengenal hal-hal positif aja, tapi juga hal-hal yang masih belum kita bisa heal dari dalam tuh juga bakal pelan-pelan keluar gitu. Dan itu mungkin akan takut ya waktu kita sadarin kayak, oh ternyata ini aku seperti ini ya di momen seperti ini. Dan ya nggak apa-apa, belajar terima pelan-pelan. Dari situ pasti kedepannya kamu akan bisa kayak work together with your own fears, with your own insecurity, biar jadi lebih evolve lagi, lebih fulfilled lagi, lebih bisa mendapatkan kehidupan yang emang kamu deserve gitu, your dream life ya. Oke deh, mungkin sampai sini aja. Komen di bawah kalau ada pertanyaan, apapun itu, permintaan. Oke deh. Thank you, Bye, sister. sister. Bye-bye. Thank you.